Ditunjuk jadi ahli, Roy Suryo siapkan data akun Fufufafa dukung pemakzulan Gibran. Ini bukti terbaru pemilik akun Fufufafa adalah Gibran. Guys, bukti kalau pemilik akun Fufufafa itu Gibran makin banyak nih. Masa sih mau ngeles? Terakhir ada netizen di media sosial X coba kirim saldo GoPay ke nomor yang dipakai buat login ke akun Fufufafa guys. Terus, kalian tahu nggak hasilnya? Nama pemilik akun GoPay itu ternyata Gibran guys. Wah, ini sih udah nggak perlu dibuktiin apa-apa, udah jelas ya. Coba top up lewat virtual account BCA juga hasilnya sama guys. Nama yang muncul Gibran. Wah, ini udah makin jelas ya guys buktinya. Parah sih kalau masih nggak ngaku. Kayak kiri kanan size-nya beda. Enggak lah, sama lah. Relog Syahrini. Relog Syahrini. Kayak kiri kanan size-nya beda. Enggak lah, sama lah. Relog Syahrini. Apa yang dilakukan oleh Purnaweran prajurit TNI yang kemudian sudah mengangkat kami juga sebagai ahli karena ada 4 klausul di sana, ada klausul soal MK, ada klausul soal kapasitas dan kapabilitas, ada klausul soal Fufufafa, dan ada klausul soal korupsi sebagaimana yang disampaikan oleh Ubaidillah atau Mas Ubed ya. Saya kebetulan nanti akan support soal data Fufufafa dan juga data tentang kelakuan dia, keabsahan dia, ijazahnya, termasuk penelitian yang sudah dilakukan untuk tertiba sekian lamanya, dan juga tentang kelakuan dia yang terakhir, yaitu sudah jadi wakil presiden masih follow akun judi online, ya. Jadi Instagram itu fatal, itu bisa diimpeach seharusnya, dan diakui oleh sekretariat Wapres. Wapres menjawab, ya sudah kami unfollow, ya. Saya kira kalau Gibran memang pemilik akun Fafa, ya memang kenapa? Adakah tindakan kriminal yang dilakukannya saat dia menggambarkan Prabowo sebagai misalnya perwira pecatan dan memiliki anak yang melambai? Itu memang kurang ajar, tapi itu bukan kejahatan. Emang kenapa sih? Kenapa kemudian istana takut banget Gibran ini akan dilengsarkan sepertinya? Ya, desakan-desakan soal Gibran belakangan ini kan mulai memanas nih, Pram. Terutama ya soal bagaimana kemudian akun Fufufafa yang merefer ke Gibran itu. Gimana Cak akun Fufufafa itu, Cak? Jadi dari awal mereka sudah bersepakat ngumpanin ke gue bicara soal Fufufafa. Iya, dan sebenarnya Gibran ini kan juga tidak diterima sepenuhnya oleh orang-orang di sekitarnya Prabowo. Ya, Husein juga tahu lah informasinya. Kali ini gue normatif aja ya. Nggak bisa. Yang gue dengar setelah muncul kehebohan Fufufafa ini, di internalnya Prabowo itu bergejolak juga tuh. Mereka banyak yang marah. Betul, Pram. Gimana, Pram? Terbagi 2 kelompok itu. Nah, gimana, Cak? Dua kelompok ini adalah kelompok yang mengampuni masa lalu dan kelompok yang mempermasalahkan masa lalu. Penasaran nggak? Konsultan saya siapa? Siapa? Enggak tahu ya. Semua orang menanyakan itu. Punya konsultan politik atau enggak? Bukan punya atau enggak siapa, enggak tahu ya, enggak ada yang tahu. Enggak, kenapa? Enggak, banyak yang menanyakan soalnya. Ya, iya, kenapa? Sekarang ya aku tanya. Ya karena cara komunikasi saya enggak seperti orang biasa. Jadi siapa? Ya rahasia, kalau nggak tahu Ya ya terus udah. kenapa lu nyuruh gue nanya? Makanya nih orang. Kalau kemudian data dan penjelasan ilmiah soal keterlibatan akun Fufufafa yang kemudian dikatakan telah melakukan perbuatan tercela yang tidak patut dilakukan oleh wakil presiden, itu dibawa ke forum privilegiatum, namanya forum khusus di Mahkamah Konstitusi, maka di sana mungkin kita bisa bongkar berbagai kejahatan pemilu lainnya yang dilakukan oleh Fufufafa maupun oleh bapaknya. Kita kan mau dengar di Mahkamah Konstitusi apa pembelaannya, kok nomor teleponnya sama, kok kalau dikirim mengarah kepada nomor teleponnya, kok nomor telepon itu terdaftar ketika dia mengajukan diri menjadi wali kota Solo. Bagaimana dia membantah, dan bagaimana kemudian sidang di Mahkamah Konstitusi untuk pertama kali kita meminta bahwa ada presiden dan atau wakil presiden dimakzulkan karena melanggar konstitusi. Kalau enggak, pasal ini tidak pernah akan terpakai. Adili Jokowi dan kroni-kroninya serta makzulkan anaknya. Sempatlah ditanyain kepada yang punya akun, bener nggak sih nih akun lu? Gitu.
Betul. Tapi si yang punya membantah. Ya. Ini yang nanya siapa? Adalah lewat salah satu ajudannya yang Ono begitu kan. Setelah ditanya bantah begitu ya. Tapi ditanya lagi tuh ke adiknya. Adiknya mengakui itu punya si kakak begitu. Abangnya, tapi jarak waktunya agak lama. Nah, karena ada bantahan ini membuat semua runyam di sini kan. Iya, tidak secepatnya memitigasi. Iya, tidak secepat memitigasi karena bukan akun itu makanya nggak manggil BSSN dan segala macam gitu. Nah, di samping itu setelah mengakui, nah di pihaknya Hambalang ini Prabowo begitu kan. Ini sebetulnya yang marah sekali adalah keluarganya. Keluarganya Prabowo Subianto. Kenapa ya? Karena kan menyinggung banyak hal di situ yang bisa dicek sudah dibongkar kan sama netizen begitu. Nah, dan banyak yang nggak proper juga ya. Di situ ya, orientasi seksual segala dipersoalkan. Iya, nggak substansial. Nggak pantas gitu. Nah, setelah itu ya dampaknya sekarang nih hubungannya semakin berjarak begitu, seperti gelas ini dengan gelas itu. Pakar telematika dan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo, menyatakan kesiapannya untuk berada di garda depan dalam upaya pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kesiapan ini ditegaskan setelah dirinya secara resmi ditunjuk sebagai ahli oleh Forum Purnawirawan TNI yang menggulirkan permohonan pemakzulan secara konstitusional melalui DPR MPR RI. Roy Suryo mengungkapkan bahwa sejumlah jenderal purnawirawan TNI memintanya untuk memperkuat basis argumen dan data dalam mosi tersebut. Tak main-main, ia mengaku telah menyiapkan serangkaian dokumen dan analisis tajam, termasuk data terkait akun kontroversial, Fufufafa, yang sempat viral dan diduga milik Gibran, meski telah dibantah. Pemakzulan yang dilakukan purnawirawan TNI memuat 4 klausul, yaitu klausul terkait Mahkamah Konstitusi, kapasitas dan kapabilitas, akun Fufufafa, serta dugaan korupsi, jelas Roy Suryo usai menggelar bedah buku Jokowi's White Paper di Yayasan Pendidikan Islam Al-Mukmin, Meruki, Sukoharjo, Rabu, tanggal 10 September tahun 2025. Upaya pemakzulan ini sendiri telah bergulir sejak tanggal 19 Agustus tahun 2025, ketika surat usulan yang ditandatangani oleh tokoh-tokoh militer seperti Jenderal TNI Purn, Fahrul Razi dan Laksamana TNI Purn, Slamet Subianto dilayangkan ke DPR dan MPR. Namun, menurut Wakil Ketua DPR Riadis Kadir, surat tersebut hingga kini belum diproses di tingkat pimpinan. Dasar utama permohonan ini adalah putusan Mahkamah Konstitusi, MK No. 90/21/2023 yang meloloskan Gibran sebagai cawapres. Para purnawirawan menilai putusan itu cacat hukum karena keterlibatan Anwar Usman, paman Gibran, sebagai ketua MK saat itu, yang memicu dugaan kuat adanya konflik kepentingan. Selain isu putusan MK dan akun Fufufafa, Roy Suryo juga menyoroti masalah keabsahan ijazah Gibran. Ia secara terbuka mendukung gugatan perdata senilai 125 triliun rupiah yang dilayangkan warga sipil bernama Subhan Palal terhadap Gibran terkait dugaan tidak memiliki ijazah SMA yang sah menurut hukum Indonesia. Roy memaparkan adanya kejanggalan pada riwayat pendidikan Gibran yang tercatat, mulai dari jenjang SD hingga SMA di Orchard Secondary School dan UTS Insirk Sydney, Australia, yang dinilainya tidak konsisten secara kronologis. Ia bahkan telah mengamankan bukti digital untuk mendukung gugatan tersebut jika diperlukan. Kalau kita tampilkan nanti, pada saat misalnya Pak Subhan lanjut butuh bukti, saya akan support beliau dengan data-data yang sudah saya capture itu. Tahun-tahun sekolahnya ini aneh, ujar Roy Suryo. Sidang perdana gugatan perdata dengan nomor perkara 583 PDT, G, 2025 PNJK, PES itu sendiri telah berlangsung pada Senin, tanggal 8 September tahun 2025, menandai babak baru dari kontroversi yang terus membayangi kursi WAK.